Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama menunaikan kewajiban, melaksanakan kewajiban, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Terkadang ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, terkadang kita ingin mandi di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana hukum mandi kita di siang hari bulan Ramadan? Ketahuilah, ketika kita mandi di siang hari bulan Ramadan, hukum mandi pada hakikatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mandi wajib. Mandi karena unsur wajib. Mandi karena sebab wajib. Salah satu contoh misalnya siang hari dia hadas akbar, maka wajib baginya mandi dan tidak membatalkan terhadap puasa karena dia hadas akbarnya. Kemudian dia mandi. Ketika mandi misalnya, dalam mandinya baik dia pelan ataupun banter, kemudian sabaqahul ma, ada air kepelesut entahkah lewat telinga misalnya, maka hukumnya tidak membatalkan terhadap puasa. Kenapa? Karena dia sekarang posisinya dalam keadaan menunaikan mandi wajib, dalam keadaan menunaikan mandi fardu, dan dalam keadaan harus menyampaikan air kepada seluruh anggota badan yang zahir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mandi sunnah. Salah satu contoh misalnya mandi akan menunaikan salat Jumat, maka dia disunnahkan mandi, dan jangan lupa dia niat mandi, nawaitul wuslah li hadiril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Dan ketika mandi sunnah, ketahuilah kalau sampai balaghah fi ghusli sunnah, banter, ngawur, sembrono dalam mandi sunnah, ada air yang masuk entah lewat telinga, lewat hidung, maka membatalkan terhadap puasa kita. Akan tetapi kita sudah pelan-pelan, bitta'anni, bittalatuf, dengan pelan-pelan dan hati-hati. Kemudian sabaqahul ma, ada air kepelesut karena ada unsur sunnah. Dan kita sudah pelan-pelan, lam yubalik fi ghuslil ma, tidak membanterkan dalam menyiram air, tapi sabaqahul ma, ada air yang kepelesut, maka hukumnya tidak membatalkan terhadap puasa. Ini hukum yang kedua. Hukum mandi yang ketiga adalah mandi yang bukan wajib, bukan sunnah. Tidak ada unsur wajib, tidak ada unsur sunnah. Bagaimana hukumnya? Maka begitu ada air masuk lewat telinga misalnya, maka itu membatalkan terhadap puasa. Kenapa? Karena li'annaka a'radtal mubtilat, karena dirimu telah menyodorkan kepada hal yang membatalkan puasa. Fa idza tahaqqaqal mubtil fa batilun. Jika sudah nyata fakta ada yang batalkan, maka batallah puasa kita. Maka dari itu hati-hatilah ketika siang hari menunaikan mandi. Yang kedua adalah tentang berkumur-kumur atau madmadhah atau istinsyak, masukkan air dalam hidung. Sama seperti mandi, madmadhah dan istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, juga ada 3 keadaan. Yang pertama adalah berkumur-kumur karena unsur wajib, madmadhah karena unsur wajib. Salah satu contoh misalnya gusi kita berdarah, wajib kita berkumur-kumur. Harus kita berkumur-kumur demi mensucikan. Dan kemudian ketika berkumur-kumur untuk mensucikan mulut yang mutanajjis, ternyata yubalik dibanterkan. Ketika yubalik ada sabaqahul ma, ada air kepelesut, tidak membatalkan terhadap puasa. Kenapa? Karena ada sebab unsur mensucikan atau sebab wajib.
Yang kedua, madmadah atau istinsyak karena sebab sunnah. Contoh misalnya ketika kita akan menunaikan wudhu, kita disunnahkan berkumur-kumur. Maka ketika berkumur-kumur sebab unsur sunnah, sedangkan dia dalam puasa dalam keadaan puasa Ramadan, harus hati-hati. Sebab kalau sampai banter dalam kumur-kumurnya, ada air yang kepelisut masuk ke kerongkongan, ke lehernya, terasa segar, maka batallah puasanya. Kenapa? Karena dia ceroboh, banter dalam kumur-kumur, banter dalam istinsyak, dan ternyata ada air masuk, maka membatalkan terhadap puasa. Akan tetapi kalau dia berkumur-kumur sunnah, dia pelan-pelan, dia berhati-hati dengan berkumur-kumur sunnah, kemudian tanpa sengaja sabaqahul ma, ada air kepelisut, maka ketahuilah dengan sebab air kepelisut tersebut tidak membatalkan terhadap puasa, sebab ada unsur sunnah dan dia lam yubaghlig, tidak membanterkan, sudah bita'ani wa talatuf, dengan pelan-pelan dan hati-hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, madmadah wal istinsak untuk sesuatu yang bukan wajib, bukan sunnah. Hati-hati, tidak ada sebab unsur wajib, tidak ada sebab unsur sunnah, kemudian kita berkumur-kumur. Tujuannya untuk apa? Biar fresh. Tujuannya untuk apa? Karena mau keluar, mau bekerja. Tujuannya untuk apa? Karena bertemu dengan orang, akhirnya berkumur-kumur. Tidak ada unsur wajib, tidak ada unsur sunnah di dalamnya. Hati-hati. Kalau sampai ada air yang masuk ke dalam kepelesut, baik tanpa sengaja atau sengaja, maka hukumnya membatalkan terhadap puasa. Kenapa? Karena dia telah ceroboh, karena dia telah menyodorkan dirinya terhadap hal yang membatalkan puasa, dan ternyata fakta ada yang membatalkan, yakni dengan masuknya air, batallah puasa kita. Inilah hukum tentang masalah mandi dan hukum tentang masalah madmadah dan istinsyak. Apalagi ketika kita siang hari, ketika setelah terbit fajar, atau ketika kita akan keluar bekerja, kita berkumur-kumur dengan menggunakan pasta gigi. Dengan menggunakan pasta gigi, maka ketahuilah kalau sampai ada setetes saja yang masuk ke kerongkongan, ke leher, ke dalam batin kita, batallah puasa kita, batallah hukum puasa kita. Memang dari sudut menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa, itu adalah hukumnya makruh, maka dari sudut itu makruh. Tapi kalau sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lehernya, maka batallah puasa kita. Inilah hukum mandi dan berkumur-kumur. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah khazanah keilmuan kita, sehingga di dalam ibadah puasa kita, kita lebih berhati-hati, kita lebih siap segalanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempurnaan dalam menunaikan ibadah puasanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.